Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Poci, kembali lagi bersama kami Poci Podcast Cimensa. Tentunya hari ini sahabat Poci kita kembali kita kembali untuk seru bareng-bareng ya sahabat Poci ya. Tentunya di sini Bapak tidak sendiri ya, tapi Bapak ditemani oleh Akang Teteh nu garanteng jeung anu garlis sahabat Poci. Pastinya sahabat Poci kepo, siapa sih Paryo? Siapa lagi kalau bukan tim Paskibra SMP 1 Negeri SMP 1 Cimenyan. Tada! Assalamualaikum, look at the star. Hai sahabat Poci, perkenalkan saya Cantika Putri dari kelas 8G. Perkenalkan, nama saya Syifa Azhara dari kelas 8G. Perkenalkan, saya Kesantia Vanessa dari kelas 7B. Perkenalkan, saya Nanda Nazwa dari kelas 8C. Perkenalkan, saya Fuziana. Sahabat Poci ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih sahabat Poci dan rekan editor ya. Akang dan Teteh ini yang berdiri di samping Bapak ya, mereka itu memiliki jiwa korsa yang luar biasa. Aduh. Sehingga Amin. luar biasa ya, alhamdulillah ya. Bahkan telah mendapatkan predikat juara nih sahabat Poci ya. Tentunya sahabat Poci kan pengen tahu nih Akang Teteh nih dari Akang Teteh mana dulu ya. Nah, mungkin sahabat Poci ini penasaran nih dengan Teteh yang pakai kacamata nih. Nah, coba Teh ya, apa sih yang dimaksud dengan jiwa korsa itu Teh? Rahasianya bisa tim Paskibra SMP Cimensa itu mendapatkan predikat juara. Yang pertama sih pasti awalannya kita harus punya jiwa sosialisasinya dulu, soalnya Paskibra kan jiwa kekeluarganya harus ada. Terus jangan lupa kita harus yakin yakin apa yang kita jalanin. Jadi kita jangan pesimis dulu hal negatifnya, jangan mikir aduh nanti bakal kayak gini, tapi kita lebih ke lebih ke harus berani, harus yakin, kita harus punya pemikiran buat pasti bisa, harus bisa dan selalu bisa maksudnya gitu. Luar biasa nih sahabat Poci. Tentunya banyak sekali tips yang bisa disosialisasikan, yang bisa dibagikan kepada sahabat Poci sekalian. Karena memang jujur sekali nih sahabat Poci ya, ketika saya melihat latihan Akang Teteh ini, mereka tidak pantang menyerah, tidak putus asa walaupun didera oleh hujan badai sekalipun ya. Tuh lihat wajah-wajah mereka. Hujan badai angin ribut. Tapi tetap ini ya semangat ini Latihan harus. Kan look at the star. Betul. Gimana nih motonya nih? Motonya Iya. Beda itu. Kalau dari aku sendiri sih ya, tulus, yakin, bisa, belajar, mencoba. Itu sih supaya kita gak banyak mikir negatif atau supaya kita lebih pede deh intinya. Harus yakin sih sama diri sendiri, kalau pasti diri kita itu pasti bisa. Tentunya sahabat Poci kan ini penasaran ya Akang Teteh, sebetulnya rahasianya apa sih ya? Tim Paskibra itu bisa mendapatkan juara tingkat purwa ya, itu kan dari 345 peserta se-Jawa Barat ya. Tim Paskibra kita telah menorehkan sebuah prestasi yang luar biasa nih sahabat Poci. Tentunya ini menjadi salah satu cerminan untuk kegiatan eskul lain ya. Nah, itu rahasianya seperti apa sih? Coba nih ya, mungkin sahabat Poci pengen kenalan nih dengan si Akang yang paling cakep nih. Bisa tolong Akang Jian ya, silakan Akang Jian. Ya, gimana sih tipsnya gitu kan, formulasinya bisa sampai dapat gelar juara itu? Tipsnya kayak kita latihannya bareng-bareng terus kan. Kalau misalkan kita rasa gugup atau gimana, nantinya bakalan gak akan ngasilin yang memuaskan kayak gini. Kita latihan bisa dari pagi sampai sore gitu. Terus tips yang lainnya bawa happy aja sih. Bawa happy aja. Iya. Itu latihannya dari pagi sampai sore ya Kang ya? Itu dari jam berapa sampai Siap jam? ya. Latihannya kita dari jam Biasa dari pagi sih sampai kayak kalau misalkan kita memang udah puas sama hasil dari latihan kita dari pagi, kita pasti udah buat istirahat, kita buat dipulangin. Jadi ya udah gitu, kalau misalkan ini udah cukup, ya udah kita pulang. Pokoknya sampai seudahnya aja, sampai lancar ya. sampai ada lancar juga. Kadang evaluasi dulu. Ya, ada Evaluasi evaluasi. ya, pembekalan buat kedepannya. Dan ini sahabat Poci pasti penasaran kan ya, gimana sih kaitannya dengan
manajemen waktu ya. Nah, biasa kan pengalaman nih sahabat Poci ya, pengalaman kalau kita banyak ikut di organisasi, kadang kegiatan pembelajaran di kelas itu selalu terbengkalai. Nah, ini pasti sahabat Poci pengen tahu nih, karena pengalaman juga saya ya dulu sahabat Poci ya, Bapak sampai ikut dalam kegiatan 3 organisasi sekaligus gitu kan. Nah, keren banget. kalau dulu saya sih biasanya ada beberapa, apa ya lupa ngomongin. Jangan sensor. Bukan besar, nggak boleh tahu privasi ya. Toti sama tim editor tuh. Sensor. Tapi tentunya gini sahabat Poci itu pengen tahu ya gimana sih Akang Teteh ini ngebagi waktunya gitu kan dengan rutinitas kegiatan pembelajaran ya, terutama dengan rutinitas kegiatan eskul. Seperti apa sih bongkar habis bagaimana cara tips gitu supaya bisa membagi waktu antara kegiatan intra dengan kegiatan ekstrakurikuler. Coba dari mulai siapa dulu ya nih? Nah, Teh Syifa aja. Teh Syifa nih. Wah, Teh Syifa nih. Silakan Teh Syifa. Ya. Pertama waktu itu penting ya, kalau kita nggak mulai dari sekarang kapan lagi ya. Jadi kita jangan males-malesan mumpung masih SMP nih sebelum terlambat. Jadi kita harus bagi waktunya juga harus bisa. Pertama emang sekolah di belajar itu sama ekstrakurikuler itu jangan ketuker, jangan kayak kita sibuk sama eskul tapi yang pelajarannya kita ketinggalan, itu jangan sampai sih. Jadi kita bagi yang paling penting mana baru kita jalanin gitu. Baru kita jalani ya Teh. Ada tips nggak sih Teh? Tips and trick gitu supaya tahu sendiri kan ya Akang Teteh ya bahwa sekarang ini kan zaman cek bahasa kerennya mah peradaban tuh sudah semakin berkembang gitu ya. Bener. Cek guru bahasa Inggris mah apa 5.0. Waduh bahasa Inggrisnya masih belepotan nih. Sama ini Teh, nilai bahasa Inggrisnya nggak jeblok gitu. Bahasa Inggrisnya jeblok. Nah, ini Jeblok gimana bahasa nih, apa? Akang Teteh nih caranya gitu kan supaya membuat kaula muda sekarang ini supaya lebih tertarik lagi gitu dengan kegiatan terutama baris berbaris paskibra kan identik dengan kegiatan kedisiplinan nih. Jiwa korsang itu terbentuk, kepemimpinannya terbentuk. Nah, bagaimana agar anak-anak muda sekarang itu di era kekinian gitu loh, gitu kan, ke era zaman now sekarang gitu loh, gitu kan, mereka bisa tertarik gitu untuk ikut kegiatan paskibra. Coba nih, mungkin sahabat Poci penasaran nih dengan si Teteh yang satu ini nih, yang waduh luar biasa sekali ya. Dirikan matamu. Siapa lagi? Kayak judul lagu. Vanessa. Ya, silakan Teh. Ya bagaimana nih ya Yang paling caranya? mungil menggemas. Cara supaya orang-orang tuh minat ke paskibra tuh pastinya dengan cara kita menunjukkan apa yang kita bisa, yang kita udah pelajari, kita bisa sharing lagi ke orang-orang lain. Apa yang kita udah pelajarin tuh kita sebar lagi ke orang-orang yang mungkin ingin masuk paskibra, kita yakinin pasti bisa ya. Kalau dihukum kan harus ada Ini juga urusan minat bakat ya, juga. Jadi emang kita tuh cara menunjukkan ke orang-orang kalau kita emang hebat dan eskul paskibra tuh keren ya dengan cara kita latihan yang ini dan banyak bersosialisasi sama orang-orang juga. Iya, jadi mereka juga mungkin dia bisa keren kayak gini tuh karena bisa disiplin kayak gini tuh karena masuk paskib. Ya, gitu. Kita bisa cari. Balik lagi ke Iya. Kita bisa kasih contoh. Kalau kita mau kita bisa menarik pasti gitu ya. bisa. Iya. Menarik mereka untuk crop ada star bergabung. Fotonya nih. Aldi Taher. Endorse dong. Sahabat Poci. Tentunya ini luar biasa sekali sahabat Poci ya. Tentu kalau kita mendengar kata paskibra ya tentunya selalu kan identik dengan hal-hal yang sifatnya itu beralih kepada pengembangan mental ya, beralih kepada hal-hal yang sifatnya itu misalkan contohnya kedisiplinan dan lain-lain. Dan seperti yang kita tahu bahwa tingkat psikologi ya anak-anak kita dewasa ini memang anak mamihnya itu sudah semakin mencapai pada persentase 98% ya. Iya. Kan teklap ya kondisi di lapangan sendiri. Nah sekarang menurut Akang Teteh nih yang luar biasa nih ya, para visioner di SMPN Negeri 1 Cimenyan ya. Ini apa nih kira-kira tips and tricksnya supaya menangani anak-anak yang dewasa sekarang kan seedik-seediknya sok ogohan gitu ya, dipelototan sekedik sok ngambek gitu. Nah, itu gimana Baperan tipsnya? ya. Nah, baperan. Nah, bagaimana sih cara menghilangkan
virus baperan. Nah, supaya jiwa anak-anak muda sekarang itu tertarik untuk ikut kegiatan organisasi. Nah, coba nih pengen tahu nih dari si Teteh yang ada di tengah nih yang megang piala nih, silakan Teh. Gimana Boleh, sih Fernanda? tipsnya? Tipsnya yang paling pertama tuh cari kegiatan yang untuk apa ya, istilahnya tuh kayak nunjuk apa sih, Bikin mood kita. mood kita bagus juga. Terus yang pokoknya yang buat ngeluangin waktu deh, luangin waktu buat kegiatan-kegiatan yang bagus juga. Jangan terlalu banyak main HP, bergantung pada HP. Jadi ambil hal yang positif. Makanya penting juga buat kita keluar dari zona nyaman. Iya. Zona nyaman. Jadi berkegiatan juga penting. Wah, kita beri tepuk tangan dulu nih sahabat Poci ini, luar biasa nih. Ini pembelajaran nih dari Akang. Nah gini sahabat Poci, penasaran mungkin ya, termasuk saya juga penasaran nih, kepo banget dengan kalian nih saya tuh ya. Nah, jadi apa nih sebetulnya nih menurut kalian gitu ya, menurut kalian pengalaman apa nih, pengalaman ya, bicara masalah pengalaman pastinya sahabat Poci tertarik ya. Ya. Pengalaman apa sih yang sangat tidak terlupakan selama Akang Teteh aktif dalam kegiatan Paskibra di SMP Negeri 1 Cimacan? Nah, ini kita sharing-sharing ya sahabat Poci ya. Kalau kayak Bapak kan dulu waktu masih muda, sekarang juga masih muda ya, baby fish gitu. Baby face. Kalau dulu itu jujur banget ya, dulu waktu pengalaman di organisasi tuh kita yang bukan siapa-siapa menjadi kita yang siapa. Gitu. Nah, artinya kan pasti banyak ya kenangan dan pengalaman selama jadi Paskibra. Ya, apalagi kan ini selain aktif Paskibra juga kan aktif juga di kegiatan organisasi intrasekolah ya. Nah, itu apa tuh kira-kira pengalaman yang sangat tidak terlupakan? Apakah pengalaman ditolak, pengalaman ditembak ya, atau pengalaman yang pengalaman dengan siapa nih ya? Silakan dimulai dari siapa dulu ya? Aku Kayaknya dari Kang Jian dulu nih kayaknya. Ya, silakan Kang Jian. pengalaman yang tak terlupakan ya. Ya. Selama di Paskibra, pengalaman yang tak terlupakan itu 17-an sih. Apalagi kan sebelum 17-an biasanya kan ada pengukuhan. Nah, pas pengukuhan itu kita tuh nginep bareng-bareng di sekolah atau di satu area gitu. Jadi malam pengukuhan sebelum pengibaran 17 Agustus itu. Betul. Wah, Sangat-sangat. apalagi kalau bisa ngerasain 2 kali satu dalam ini SMP. 2 kali dalam satu. Ini nanti itu kita disematkan ini ya, epolet ya. Bukan pin Paskibra. Paskibra. Kalau dulu Bapak itu epolet hijau itu. Oh, Epolet kan. Itu luar biasa ya Kang Jian. Nah, ya. terus apa lagi nih Kang Jian nih? Selain pengalaman di pengukuhan tadi atau pernah tidak latgab dengan satuan yang lain? Lalu di situ ada benih-benih timbul cinta lokasi. Oh itu biasanya dari kita selesai lomba, terus kan kenal sama orang baru kan. Iya. Dari tim Paskibra lain kita kenalan, terus biasanya suka ada tuh cinlok di situ. Kadang suka ada di angkot tuh sambil gini. Hai, nomor WA-nya apa? IG-nya apa? Iya, Sambil pas pulang tuh kita nggak kenal tapi so akrab gitu kayak hai siapa namanya, minta nomor WA-nya dong. Gitu. Sampai berisik banget, pokoknya itu pengalaman yang susah sih buat diulang lagi mungkin ya. Jadi tentunya sahabat Poci kan bukan berarti diartikan cinta dalam tanda kutip ya. Tapi Iya. kan cinta ini maknanya luas sahabat Poci. Iya. Cinta kasih sayang kita sesama teman ya. Sayang. Kasih sayang kita sesama rekan anggota dengan pembina kan. Nah, Iya, itu luar benar-benar biasa. sih. Nah lalu saya tanya sesuatu nih ya. Dan setelah itu ke Tesipa, apa nih pengalaman? Pengalaman yang tidak terlupakan selama ikut kegiatan. Dari latihannya itu pasti, apalagi buat kayak 17-an itu kan benar-benar kayak digeder juga tiap hari latihan. Terus latihannya juga nggak cuman 2 atau 3 jam doang, kita ada waktunya di spend dari pelajaran. Terus kita harus ngejar lagi pelajaran yang kita ketinggalan itu harus dikejar, karena jangan sampai kita ikut eskul tuh nanti di sekolah ketinggalan, ikut pelajarannya tuh jadi enggak gitu. Ternyata heroik sekali Iya. perjuangan dari Akang Teteh ini luar biasa. Terus apa selain harus bisa bergulat dengan waktu gitu kan antara kegiatan eskul dengan kegiatan pembelajaran, apa nih yang lebih menarik lagi nih ya, coba saya pengen dengar dari Teh Cantika nih ya, dari Teh Cantika apa nih yang lebih menarik lagi nih dari
Buat di Bahasanya membagi waktu. tentang membagi waktu. membagi waktu. Kalau membagi waktu kita juga harus bisa kerja sama gurunya. Kita harus kasih alasan misalnya. Jadi kita tuh kasih pengertian ke gurunya. Guru biasanya kan harus dikasih pengertian tuh bukan harus kayak ngegas kayak ibu ini aku tuh harus kayak gini dah aku tuh mau pengibaran ibu nggak bangga aku nggak gitu. Jadi kita tuh harus kasih tahu dulu penjelasannya kenapa kita dispen. Terus jangan sampai teman sekelas kita juga kadang ada beberapa temen-temen sekelas aku teh kayak non sih dispen wae ini tapi dia kan nggak tahu apa hasilnya juga, apa pengalaman juga, apa prosesnya juga. Jadi kadang ngebagi waktu itu susah, makanya kalian jangan nyanyain waktu. Pokoknya waktu itu penting. Waktu itu berharga banget, gak bisa dibeli. Pokoknya mau sekaya apapun kalian, waktu nggak bisa dibeli. Terus apa ya? Paling lebih ke kalau dari ngejar pelajaran kita harus deket apa ya? Nggak harus deket tapi harus ada teman yang pengertian di kelas. Cadas sekali sahabat Poci. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa nih. Tentunya banyak sekali ya Akang Teteh ya pengalaman yang bisa kita ambil selama sahabat Poci ikut dalam kegiatan paskibra. Tapi ntar dulu ya, ada yang terlupakan nih sahabat Poci ya. aduh. Wah, tentunya bertanya-tanya nih kita ya, bahwa nggak terasa nih kita mau menjelang kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah nih Akang Teteh. Nah, nanti bakal Bentar banyak lagi nih. ya anak-anak kelas 7 yang nantinya akan mampir di sekolah alma mater tercinta kita SMP Negeri 1 Tercinta. Cimenyan. Nah, tentunya di sini kan apa nih kira-kira kiat-kiat yang nantinya bekal-bekal buat adik-adik kita nih nanti yang tahun akademik sekarang yang nanti mau bergabung dengan kita. Dari aku apa dari yang lain? Bebas. Dari aku aja. Kalau dari aku sendiri sih kalian jangan nyesel. Soalnya gini ya, di masa-masa SMP tuh emang kadang banyak kurangnya ya dalam berorganisasi itu kadang ada sedihnya ada dukanya. Tapi kalian jangan nyesel nanti kalau misalnya kalian udah masuk SMK kalian gak ada pengalaman apa-apa. Soalnya pengalaman di saat kita berorganisasi itu banyak jiwa kekeluarganya penting. Jadi kita tuh banyak pengalaman tuh dari organisasi itu. Entah dari Paskibra, Pramuka, paduan suara, OSIS. Jadi kita tuh banyak-banyakin aktif di sekolah tuh buat kedepannya juga. Kita banyak pengalaman buat kedepannya juga sih gitu. Luar biasa ya. Jadi artinya banyak pengalaman ya. Jadi kita tuh tidak menjadi siswa yang Monoton. tenang-tenang, ya. Jadi sekolah nangkring. Jadi nggak sekedar dateng terus belajar di kelas, Kewajibannya teh ya. iya. Tapi Benar, artinya benar. banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa kita dapat kegiatan organisasi nih sahabat Poci ya. Ya. Lalu satu kata untuk Paskibra SMP Negeri 1 Cimenyan. Satu kata untuk Paskibra SMP 1 Cimenyan. Bisa dari langsung ketuanya aja ya Teh Boleh, Nanda. ya. Satu kata. Satu kata buat Paskibra, keren. Nyambung. Terbaik. Hebat. Apa ya? Look as the star banyak pengalaman sih. Itu nggak satu kata. Shining like the star nggak sih? Bentar, ya. Rada tuh bisa bahasa Inggris jadi maaf ya guys. Kita bingung. Intinya mantap Mungkin sih. nanti bahasa Inggrisnya Teh Cantika ada di bawah ini ya sahabat Poci. Apa aja sih udah bisa ya nggak? Ada translate-nya ntar. Translate-nya tuh. Jangan pusing guys. Di bawah ini ada. Tolong editor selamatkan. Pak Ajis. Tercinta. Ya sahabat Poci, sebenarnya kita banyak ya pengen seru-seruan lebih, tapi berhubung Waktunya. karena waktunya dan luar biasa hari ini kita senang banget ya hari ini bisa Sangat. didampingi oleh Akang Teteh yang sangat visioner sekali nih sahabat Poci ya. Mudah-mudahan sahabat Poci sekalian bisa kedepannya menjadi bagian dari regenerasi kegiatan Paskibra di SMP Negeri 1 Cimenyan. Oke? Itu saja mungkin dari kami. Tapi sebelumnya coba apa nih pesan terakhir untuk sahabat Poci? Ditunggu nggak sih siswa-siswi baru yang bakalan masuk ke SMP atau Cimenyan masuk eskul Paskibra? Pasti bakalan ketemu sama kita tunggu ya. Harus banget. Pokoknya jangan pernah nyesel ketika kalian sudah apa ya? Pokoknya jangan nyesel aja deh kalau misalnya kalian gak ikut organisasi, soalnya banyak banget Nanti bakal pengalaman yang ada sesuatu yang kita tampilin pas MPLS dan banyak yang lihat kan harus masuk. Repokan sahabat Poci, kita tunggu tanggal mainnya, oke? Tanggal main apa ini tuh? Tanggal main apa ya? Rock at the Star. Nanti kita balik lagi nggak sih? Aldi Satu Taher. lagi nih sahabat Poci, jangan lupa ya klik dan subscribe channel kita Poci Podcast Cimensa. Insya Allah nanti kita seru-seruan bareng lagi dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lebih wah
dahsyat, menarik dan menakjubkan. Luar biasa. Luar biasa buat kita semua. Itu saja, semoga hari-hari kita menyenangkan dan salam sehat untuk kita semua. Cayo, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.